Kali ini kita tidak akan membahas ya saham apa yang menarik atau bahkan kita tidak akan merosting suatu perusahaan. Kali ini saya akan meng-share tentang kesalahan apa yang biasanya dilakukan oleh pemula saat terjun di saham. Yang saya share berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang mana saya terjun di dunia saham itu sejak Desember 2017. Jadi bisa dikatakan 7,5 tahun saya sudah di saham. Saya hanya masuk di saham Indonesia saja. Ada beberapa kesalahan yang saya lakukan terutama waktu awal-awal terjun di saham. Yang pertama, kesalahan yang saya lakukan pertama kali saat terjun di saham adalah saya hanya terfokus pada hasil, dan itu saya fokuskan di awal. Menurut saya itu sebuah kesalahan yang sangatlah besar. Dulunya saat sebelum saya terjun di saham, saya bandingkan dulu ya instrumen investasi antara saham, reksadana, obligasi, lalu deposito, peer-to-peer lending. Nah, itu saya bandingkan. Memang saham ini punya potensi dapat hasil yang lebih besar dibandingkan instrumen yang lainnya. Ada hal yang saya lupakan di situ, di mana dalam dunia investasi risk sama dengan reward. Nah, itu saya lupakan. Jadi waktu awal terjun di saham, saya hanya terfokus pada hasil. Karena terfokus pada hasil, ekspektasinya tinggi nih. Padahal baru pertama terjun di saham. Harusnya itu learning by doing. Dalam artian namanya baru nyemplung, baru terjun, ya kita turunkan ekspektasi dulu. Harusnya di awal itu adalah kita belajar dulu. Belajar dalam hal keseluruhan tentang sahamnya. Saat sudah terjun, ya sambil mempelajari. Oh, konsep saham itu seperti ini. Oh, saham itu seperti ini, mekanismenya, dan lain-lain. Jadi all about saham. Analoginya itu kayak kita mau lari. Sebelumnya kita kan lahir dulu, bayi dulu, nggak bisa langsung lari. Kita merangkak dulu, kita latihan berdiri dulu. Oh, berdiri, jatuh dulu. Oh, berdiri lagi. Oh, baru bisa jalan nih. Jalan aja masih tertatih-tatih. Jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, ibaratnya kayak bayi gitulah. Nah, terus baru bisa berdiri tegak. Oh, baru bisa lari. Lari pun nggak bisa langsung maraton. Pelan-pelan dulu. 5K, 10K, half marathon, baru maraton. Nah, kan kayak gitu ya, lari ya. Nah, sama di saham pun seperti itu. Kita baru awal, harusnya ekspektasi saya waktu awal itu belajar keseluruhan dulu. Oh, saham tuh seperti ini. Oh, ada yang namanya sektor siklikal dan lain-lain. Nah, itu kesalahan yang paling mendasar saya. Saya tidak belajar keseluruhan tentang saham, yang membuat portofolio saya hancur lebur di awal-awal tahun. Kesalahan kedua menurut saya adalah gak bikin universe sendiri. Maksudnya apa? Di sini itu universe maksudnya dalam artian seperti ini. Saya jelaskan saja. Saham yang bisa kita beli itu ada banyak ya di Bursa Efek Indonesia. Ada banyak. Ada 900-an sekarang kondisinya. Kalau kita milih semuanya pasti kocar-kacir. Nah, kita harus punya jagoan-jagoan kita sendiri. Oh, kalau kita pengen yang dividennya jumbo, oh sahamnya ini. Oh, kalau kita trading, oh sahamnya ini. Nah, satu orang dengan orang yang lain itu pun juga beda gitu. Misal saya trading, si A itu pun juga trading. Oh, si A ini ternyata tradingnya scalper dia. Oh, saya lebih ke swing trader. Nah, pilihan sahamnya pun juga beda-beda. Bisa saja si A ini bisa masuk ke small cap karena ya butuh volatilitas. Oh, small cap itu identik dengan volatilitasnya tinggi. Ada yang cocok seperti itu. Oh, saya nggak cocok. Harusnya saya skip dulu tuh. Nah, harusnya punya universe sendiri. Kesalahan saya waktu itu adalah saya nggak punya universe. Jadi, efeknya apa? Ya, saya yang ketiga, dan ini menurut saya kesalahan yang sering dilakukan juga, nggak hanya saya, banyak juga yang melakukan seperti ini, yaitu nggak punya plan. Udah beli tapi nggak punya plan. Plannya ngapain nggak tahu. Nggak tahu dalam artian ini mau buat invest, ini buat trading, ini kalau minus diapain, ini kalau untung di take profit atau biarin aja. Ini udah mulai untung, saya harus nabung lagi atau gimana? Nggak punya plan. Intinya nggak punya plan di sini. Dan ini banyak banget yang seperti ini. Kalau sebelumnya tadi nggak punya plan. Nah, selanjutnya ada hubungannya dengan plan. Nggak disiplin. Kalau tadi awalnya kan beli tapi nggak tahu mau ngapain ke depannya. Setelahnya nggak tahu. Kalau yang ini udah punya plan nih. Udah beli, udah punya plan. Contoh, saya beli saham A gitu. Oh, saya tahu nih, saya harus jual di sekian karena saya trading ya. Swing trader ya. Oke, saya jual di sekian. Terus nanti saya masuk lagi ke saham A.
yang lainnya gitu. Ya jadi udah punya plannya, tapi nggak disiplin, nggak diterapkan. Misal nih saya termasuk di saham A, oh harusnya ini cut loss, saya nggak cut loss karena berpikir ini bisa naik lagi, ini bisa naik lagi, dan ujung-ujungnya ya dihancurkan, bahkan ya makin parah. Bisa saja seperti itu, dan saya pernah melakukan seperti itu. Harusnya cut loss di 5%-an, tapi karena denial tadi ya dan gak disiplin tadi, efeknya baru cut loss di 10%. Nah itu gak disiplin. Kesalahan yang selanjutnya adalah melihat rumput tetangga. Ada istilah mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau. Nah ya itu, makanya saya nengok-nengok ya, padahal udah punya plan, udah disiplin ya, tapi itu melihat rumput tetangga. Nah kalau ini lebih ke saya semakin kesini terjun di saham, mengetahui bahwa ini itu masalah psikologi ya. Contoh, saya masuk di saham A, di saham A, sahamnya masih di situ-situ aja. Teman saya masuk di saham B, wih sahamnya naik. Karena melihat rumput tetangga, ujung-ujungnya saya jual saham A saya masuk ke saham B. Ternyata saat saya masuk ke saham B, oh saham A saya yang baru saya jual naik, dan saham B yang saya beli turun. Nah udah tuh diserang psikologi saya. Nah itu yang saya alami awal-awal terjun di dunia saham, melihat rumput tetangga. Padahal kalau saya fokus dengan plan saya, nggak tergoyahkan dengan rumput tetangga itu tadi ya, harusnya saya juga bisa cuan kan dari saham A saya yang naik itu. Psikologinya udah keserang kalau menurut saya, melihat rumput tetangga. Kesalahan selanjutnya saya alami adalah nggak tahu diri. Wow, keras ya mungkin ya, nggak tahu diri ini dalam hal serakah ya. Serakah ini sangatlah penting ya, dalam artian ini saya pernah alami. Wah hari ini cuan terus, dang. Wah euforia lagi, seneng banget nih, seneng banget. Karena euforia seneng, merasa jumawa. Merasa jumawa, wah saya bisa mengalahkan semuanya. Masalahnya tidak seperti itu ya. Bahkan pernah merasa bahwa oh ini hari saya. Efeknya apa? Merasa jumawa itu ya dihancurkan. Terus ada mindset bahwa pemikiran baru kalah sekali. Nah itu udah judi tuh, udah psikologinya udah diserang tuh. Ya itu tadi, nggak tahu diri. Harusnya kita tahu diri, di mana merasa cukup. Ya udah cukup. Biar apa? Psikologinya terkontrol. Dan beberapa kali saya ngomong di grup juga, oh kita sudah cuan, cukup ya, udah kita aktivitas yang lain gitu. Rasa cukup, jangan nggak tahu diri. Selanjutnya kesalahan yang saya alami di sini adalah memaksakan diri. Waktu buka market, wih hijau, wah banyak yang hijau. Langsung muncul pemikiran bahwa ini momentumnya bagus nih. Padahal dibaliknya pikiran psikologinya tuh lagi kacau, lagi keguncang, lagi banyak masalah dan lain-lain. Efeknya apa? Market yang harusnya enak jadi nggak enak karena tadi memaksakan diri. Kondisinya waktu terjun itu udah nggak enak, tapi merasa bahwa saya bisa ini, saya mampu ini momentumnya ya, jadi abu. Ya seperti itu, memaksakan diri. Harusnya kalau kita tahu bahwa kondisi kita nggak oke, ya sudah, lebih baik rehat. Dan karena style saya swing trader, nggak melulu setiap hari harus beli saham, nggak melulu setiap hari itu harus jual saham. Begitupun juga sebagai investor, nggak melulu tiap hari itu beli saham. Misal kita sudah analisa, kita pakai value investing, oke, kita akan ngincar saham A. Oh kondisi sekarang belum murah, ya sudah di alarm aja. Di aplikasi di aplikasi sekuritas kan pasti ada ya. Kita alarm aja. Alarm akan bunyi jikalau harganya sentuh sekian. Ya sudah, gak usah cek market. Nah itu. Atau mungkin sistem DCA, dollar cost averaging. Nabung terus. Ya sudah, tabung aja, beli terus. Nah itu, memaksakan diri. Itu tadi beberapa kesalahan saya alami, dan mayoritas kesalahan itu saya alami itu 2 tahunan 3 tahun awal. Terus muncul COVID-19 2020, pembelajaran lagi, dan cuman mayoritas ya itu tadi. Karena ada mentor saya mengatakan kalau mau sukses di saham itu cuman ada 4. 1 skill, kedua psikologi, ketiga money management, dan keempat adalah luck atau keberuntungan. Nah skill ini kita bisa asah dari analisa fundamental, analisa teknikal, bandarmologi, dan you name it. Pokoknya analisa kita bisa belajar ini. Nah yang kedua sama yang ketiga nih, psikologi dan money management. Nah ini efeknya atau berhubungannya itu dengan yang namanya jam terbang tentunya. Psikologi orang yang baru terjun di saham dengan orang yang sudah beberapa tahun terjun di saham
pastinya beda. Nah yang keempat, beruntung. Nah ini kan kita nggak bisa kontrol nih, ini nggak bisa kita kontrol, jadi kita fokus ke yang 3 ini, skill, manajemen, dan psikologi. Itu sih menurut saya. Jadi buat kalian yang baru terjun di market khususnya di saham, jangan terburu-buru merasa saya bisa mengalahkan semuanya. Tenang, calm down, karena di saham itu kita tidak sprint ibaratnya ya maraton, kita maraton pelan-pelan tapi gulung terus. Itu mungkin kesalahan-kesalahan saya dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video lainnya.